Iya, oke. Sari minta tolong. Terima kasih banyak Ustaz Dani. Bacanya yang paragraf 5 yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri itu alamat bukunya. Baik, siap Ustaz. Pemirsa, kita ikutin Sari baca ya. Barakallah. Baik, saya bacakan. Yesus bukanlah seorang Kristen. Dan mengapa hal itu penting? Paragraf 5, tetapi istilah Kristen tidak digunakan. Itu bukan diberikan kepada orang-orang percaya oleh Kristus. Dia Kristus, dia tidak pernah menyebut para murid sebagai orang Kristen. Intinya sampai saat ini, orang-orang percaya tidak disebut Kristen. Kristen adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang yang tidak percaya, bukan oleh para murid itu sendiri. Tampaknya juga tidak mungkin bahwa Yesus bahkan secara khusus tertarik pada orang non-Yahudi selama hidupnya. Yesus tidak tertarik, bos. Untuk orang di luar Yahudi aja Yesus tidak tertarik, apalagi Kristen. Tidak sunat, makan B2, makan guguk, nggak pernah sholat. Menjadikan Yesus Tuhan. Screenshot ini, bawa. Halo teman-teman Brother Phil, kembali kita mereaksi Bangkei. Tadi dia bilang bahwa Yesus tidak kenal Kristen. Bangkei terjebak dengan istilah. Kalau Kristen artinya pengikut Kristus. Pertanyaannya, apakah zaman Yesus tidak ada yang mengikuti Yesus? Tentu saja ada. Tadi dia bilang Yesus tidak tertarik dengan orang di luar Yahudi. Dari sini ketahuan Bangkei tidak pernah baca Alkitab. Padahal dalam Alkitab kita baca, bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang bukan Yahudi. Pertama, Yesus menyembuhkan anak perempuan Kanaan atau Sirofenisia dalam Matius 15. Kedua, Yesus menyembuhkan hamba perwira Romawi di Kapernaum dalam Matius 8. Ketiga, Yesus memulihkan orang yang kerasukan di daerah Dekapolis atau Gerasa dalam Markus 5. Keempat, Yesus menyapa dan melayani perempuan Samaria dalam Yohanes 4. Jadi bohong besar kalau Bangkei bilang Yesus tidak tertarik dengan orang di luar Yahudi. Bahkan pada Yohanes 10 ayat 16, Yesus katakan, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Halo teman-teman, untuk sementara channel ini tidak ada iklannya. Jika teman-teman mau mendukung saya dalam membuat video, teman-teman bisa salurkan dukungannya pada link di kolom komentar atau scan di sini. Terima kasih untuk dukungannya. Slide berikutnya Ustaz Dani, Hebrew, nanti saya mau baca di Ustaz Dani. Buku Kolosian 1:28, lalu Hebrew 7:22. Ya, bisa dibesarkan Ustaz Dani, minta maaf, jangan marah. Saya mau baca. Yang dikenal Yesus itu apa? Perhatikan iya, syukran. Baik, saya baca ya. Kolosian 1:28. Veoto masmim anaknu, kami, anaknu. Ya, anaknu behok ihanu. Kol, semua is laki-laki. Ubelam medinu. Kol, is laki-laki. Behal hakemah lamean. Ha'amid, kol, semua is shalem. Ustaz Dani kusurnya boleh di ke baris 1, 2, 3, 4. Geser lagi ke kiri sedikit. Kal is shalem bacanya itu. Is shalem. Perhatikan baik-baik. Sari bisa dengar ya. Sari perwakilan saudara kita yang nonton ya. Is shalem. Apa itu? Is shalem. Islam. Is shalem. Apa itu? Seperti apa yang Sari dengar itu? Nama agamanya. Ya udah. Ini karena orang-orang seperti Ikim Heri itu, Blangkon itu, tidak tahu ini, tapi sok tahu. Ya. Dan semua YouTuber Kristen, TikToker Kristen, apologet Kristen, pendeta-pendeta Kristen yang punya channel, nggak tahu baca, buta. Terang saja para pendeta nggak bisa baca model cocok logi Bangkei. Mari kita lihat ayat yang dikutip Bangkei, yaitu Kolose 1 ayat 28. Dialah Di yang sana kami dikatakan beritakan begini, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kata kesempurnaan pada ayat itulah yang dibaca Bangkei dalam bahasa Ibrani menjadi Islam. Jika kita mengikuti ilmu cocok logi Bangkei, bunyi dan makna ayat itu jadi kacau. Kalau kita ganti kata kesempurnaan dengan kata Islam, maka ayatnya menjadi 28 menit. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, kalau kita baca keseluruhan konteks pasal ini, dalam segala yang dimaksud adalah Yesus yang mati disalib dan bangkit dalam Kristus. Kita lanjut. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada Islam dalam Kristus. Kalau ikut cara baca Bangkei, maka bunyi ayat itu jadi kacau dan bahkan bertolak belakang dengan agama Bangkei. Lagi pula, mana Bangkei peduli dengan itu? Yang penting jemaat senang, fulus cair. Huruf. Di sini disebutkan, Ishalem, ya, Bemasyiach, itu tuh yang di sebelahnya Ishalem itu, yang tadi Ustaz Dani tunjuk tuh. Di sebelahnya Islam, Bemasyiach, bawahnya Yeshua Ishalem. Malu ya. Tapi nggak tahu malu mereka. Tidak tahu malu. Kristen, Yesus tidak kenal. Lalu yang Kristus kenal, yang Yesus kenal itu apa? Ishalem. Ya Allah Rabbi Karim. Sebelah kanan. Hebrew 7:22. Kam. Haberit. Wah, perjanjian ini. Coba, yang sangat indah, yang sangat baik. Ya. Fi terah. Dari hukum. Hia.
Asher. Nah itu. Baris kedua Ustaz Dani, Yeshua Araf. Baris kedua tuh, Yeshua tuh yang ditunjukin Ustaz Dani tuh. Pemirsaku sayang, ikhwan fillah saudaraku sayang, muslimin wal muslimah. Itu bacanya Yeshua, geser ke kiri, Araf. Araf. Ustaz Dani Google langsung Ustaz Dani. New Testament in Hebrew. Pingsan orang-orang Kristen. Kayak nama bikin malam ini. Sok tahu. Tapi kalau dikasih tahu ngotot, ada juga sih yang bisa menerima. Ya Allah, alhamdulillah jika bisa diterima oleh saudaraku. Tidak dipaksa jadi Islam, tidak. Yang delis. Ya. Ustaz Dani, syukran kasiran jazakumullah khairan. Lalu carinya Ibrani. Ibrani sudah, angka 7-nya diklik Ustaz Dani. Kalau sudah dapat Ibrani angka 7-nya ya. Lalu cari nomor 22. Cari nomor 22. Lalu Yeshua Arabnya di blok yang tadi tuh. 21, 22. Oke. 22 ya. Ah, bukan. Ya Yeshua Arab. Bukan dari Asher. Dari Yeshua. Ya dari situ, dari Yeshua. Iya. Copy, pindahkan Google Translate Ibrani Indonesia. Yesus adalah Sar baca yang kencang, Sar. Yesus adalah orang Arab. Ayo, pingsan Sarif. Kamu itu. Pingsan itu orang Kristen itu baca di bebas. Pingsan itu. Kalau yang ini saya sudah jawab sebelumnya, seperti pada video berikut. Ini bebel, bukan gua. Yesus adalah orang Arab. Yeshua Arab. Suara apa? Yesus adalah orang Arab. Iya terang aja dia baca doa iftitah. Orang di orang Arab. Sama bilang Yesus Yahudi. Sama Ini yang bicara Bible loh ya. Bible. Kembali lagi Bangkei dengan ilmu cocokmologinya. Berikut penjelasan Gemini soal yang dibawakan Bangkei. Ini adalah kesalahpahaman yang jelas terhadap bahasa Ibrani. Frasa Ibrani yang Anda sebutkan, Yeshua Araf, sama sekali tidak berarti Yesus orang Arab dan tidak muncul dalam Ibrani 7 ayat 22, atau ayat Alkitab Ibrani lainnya dalam konteks tersebut. Berikut adalah penjelasannya. 1. Kesalahan terjemahan dan konteks. A. Arti frasa Ibrani, Yeshua, ini adalah nama Yesus dalam bahasa Ibrani, dari teks Yehoshua yang berarti Yahweh menyelamatkan. Araf, ini adalah kata kerja Ibrani yang memiliki arti dasar, menjamin, bertukar, bercampur, atau menjadi bertanggung jawab. Jika digabungkan, Yeshua Araf secara harfiah berarti, Yesus menjamin, atau Yesus telah menjadi penjamin. Kata ini tidak memiliki arti orang Arab dalam bentuk ini. B. Kata untuk Arab. Kata Ibrani untuk orang Arab adalah Arafi. Penting, perbedaan antara Araf, kata kerja, menjamin, bercampur, dan Arafi, kata sifat kata benda, orang Arab sangat jelas dalam bahasa Ibrani dan merupakan dua kata yang berbeda. Kesalahpahaman itu muncul karena ada upaya yang salah untuk menyamakan kata kerja Araf, menjamin dengan kata benda Arafi, orang Arab. Kembali Bangkei si muka tembok jadi korban Google Translate. Tadi dia bilang, siapa bilang Yesus orang Arab, dan dia juga bilang Yesus Islam. Berikut ini adalah jejak digital Bangkei yang akan menjawab pertanyaan Bangkei. Karena Yesus adalah orang Arab. Yesus orang Arab, Yesus orang Palestina. Yesus itu agamanya Yahudi. Karena dia menuruti semua tatanan, budaya, dan agama pada saat dia hidup. Yesus orang Yahudi, agamanya Yahudi, tunduk dan patuh kepada Tuhannya orang Yahudi, orang Israel. Karena Yesus adalah orang Arab. Yesus orang Arab, Yesus orang Palestina. Oh, inilah kelemahan penipu, mereka suka pikun. Dia lupa tipuan apa yang dia katakan sebelumnya, dan untungnya saja, bangkai penipu bersertifikat halal, jadi meskipun sudah kebongkar tetap saja dipuja. Syarif dulu waktu masih Kristen pernah nggak dikasih tahu ini? Gak pernah Ustaz. Tuh, ada. Udah, kembali ke buku. Saya bacain yang 28-nya. Kembali ke buku yang tadi Hebrew 722 kan di bawahnya ada tuh 728. Ya, saya bacain ya. Ki, hatorah. Midah. Waduh, amidah ya Allah, amidah. Hamidah itu, aduh, kalau satu kata ini kita bahas lagi. Pingsan 2 kali orang Kristen itu. Hamidah. Hamad. Hamda. Muhammad. Udah nanti. Hamidah, leko hanim. Gedolim. Bene Adam. Oh, anak manusia. Ha lashim. Abal devar hashe buha. Habeah. Ahara. Hatorah. Keemit. Hapen. Lainnya. Paling akhir Ustaz Dani, 1, 2, 3, 4, 5, kursornya minta tolong banget. Diarahin ke kata yang paling baris terakhir tuh. Geser 1 baris, paling kanan. Nah, paling kanan. Iya, itu bacanya ha musyalam. Ha musyalam. Yeshua musyalam. Yeshua ha araf, Yeshua ha ish syalam, Yeshua ha musyalam.
Kembali Bangkei melakukan pemerkausan ayat demi melampiaskan nafsu. Cocok loginya. Jelas-jelas konteks ayat itu bicara tentang Yesus sebagai imam besar, sama dengan ayat sebelumnya. Bangkei menerjemahkan kata sempurna ke dalam bahasa Ibrani, kedengarannya seperti Muslim. Mendengar itu, ilmu cocok logi Bangkei langsung aktif. Karena dia tahu para penggemarnya buta huruf, lagi pula mereka akan mangut-mangut saja atas semua yang Bangkei katakan, tanpa membaca konteks keseluruhan pasal dalam kitab Ibrani tersebut. Halo teman-teman, untuk sementara channel ini tidak ada iklannya. Jika teman-teman mau mendukung saya dalam membuat video, teman-teman bisa salurkan dukungannya pada link di kolom komentar atau scan di sini. Terima kasih untuk dukungannya.